Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kita di siang hari ini, membahas hak dan kewajiban suami istri. Di hari ini kita akan membahas hak terakhir dari hak suami. Kemudian kita akan masuk yang tidak boleh dilakukan oleh istri karena alasan mentaati atau menunaikan hak suami. Hak yang terakhir ini, hak yang kelima, itu adalah terkait dengan haknya setelah suami meninggal. Kalau 1, 2, 3, 4 itu hak ketika suami hidup. Hak kelima, dan ini hak terakhir untuk suami, ketika suami salah seorang dari istri meninggal, maka hak suami istri itu melakukan ihdad, beriddah 4 bulan 10 hari. Tidak keluar rumah, tidak berhias, tidak menerima lamaran. Ini hak terakhir. Ini selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Ini kalau yang meninggal suaminya. Ini berdasarkan dalil dari apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang sahabiyah yang bernama Furoyah bintu Malik. Meninggal suaminya. Waktu itu suaminya mencari budaknya yang melarikan diri. Jadi budaknya melarikan diri. Akhirnya suaminya pergi mencarinya dan suaminya dibunuh. Suaminya dibunuh. Maka dia mendatangi Nabi SAW, menceritakan itu kejadian. Suaminya keluar, meninggal secara tiba-tiba. Bahkan tidak ada persiapannya. Dia tidak ditinggalkan harta di rumah itu. Bahkan dia lagi di rumah saudari-saudarinya. Bukan lagi di rumahnya. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, innahu ja'a na'yu zawji wa ana fi dari syasi'ah an dari ahli wa dari ikhwati." Bahkan dia bilang begitu. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya datang berita meninggalnya suamiku." Ini secara tiba-tiba, suaminya tidak sakit, tidak ada apa-apanya. Meninggal sementara
Saya berada di rumah yang jauh dari keluargaku, bahkan jauh dari saudari-saudariku. Dia bilang begitu. Walam yada' malan yunfiqu alayya wala malan warithathu. Wala malan warithuhu. Wala daron yamlikuha. Masya Allah. Jadi katanya suaminya ini tidak meninggalkan harta sebagai nafkah istrinya. Tidak pula ada harta yang dia wariskan. Bahkan tidak ada rumah dia punya. Tidak ada rumah dia punya. Dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi pulang kampung saja. Yang dengannya dia bisa tinggal di rumah keluarganya. Tapi kata Nabi SAW kepadanya, umkuthi fi baitik. Setelah mendengarkan cerita itu Nabi mengatakan, umkuthi fi baitik. Tinggal di rumahmu. Alladhi ja'a fi nahyun. Yang datang berita kesedihan itu saat itu. Bahkan tidak boleh pulang kampung. Tinggal di rumah yang kamu berada di dalamnya saat itu berita datang. Berarti tidak diizinkan untuk pulang ke kampungnya. Bahkan sampai seperti itu. Karena kapan dia safar, berarti keluar rumah. Kapan dia pulang kampung, berarti keluar rumah. Kata Nabi kepadanya, tinggallah di rumah yang kamu terima berita itu. Berarti di rumahnya tadi. Di rumahnya yang dia pakai salah seorang rumah dari Al-Ansor. Tinggal di situ. Hatta yablugul kitabu ajaluh. Sampai selesai masa iddahnya. Qalat, dia berkata, Pak, tadattu fihi arba'ata ashur wa asyra. Maka saya pun tinggal di rumah itu beriddah untuk suamiku 4 bulan 10 hari. Nah, ini awal yang dijelaskan kisah seorang itu kalau meninggal suaminya, dia tinggal dalam rumahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Oleh karena itu, berkata Syekh Farkus rahimahullahu ta'ala, fa innal ihdada lazimun alal mu'tadda mutlaqa. Menahan diri untuk tidak keluar rumah, tidak berhias selama 4 bulan 10 hari, ini kewajiban mutlak. Sawaun kanat kabirah atau sogirah. Sama saja apakah yang ditinggal mati itu perempuan yang sudah tua atau perempuan yang masih muda. Ini faedah. Akilah au majnuna, bahkan kata Syekh Farkus, dia berakal atau gila. Bahkan orang gila pun ketika dia punya suami dan meninggal suaminya, wajib dia tinggal di rumah selama 4 bulan 10 hari. Bahkan kata Syekh Farkus, muslimatan au kitabiyatan. Apakah itu muslimah atau ahli kitab? Ahli kitab, perempuannya bukan muslimah. Suaminya misalnya muslim, meninggal. Maka dia juga wajib berihdad. Menahan dirinya dalam rumahnya selama 4 bulan 10 hari. Belum berkata bitarkit tip, dengan meninggalkan parfum. Seorang yang beriddah tidak boleh pakai parfum. Wazdinah, tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias. Iya, ini yang disebutkan. Apa fungsinya, kenapa bisa seperti itu? Itu untuk menunjukkan
rasa syukurnya sebelumnya adanya suami. Jadi dia menampakkan kesyukurannya, alhamdulillah sebelumnya saya punya suami yang telah hidup bersamanya ya selama mereka menikah sampai meninggal. Kemudian yang kedua, sekaligus menampakkan kesedihannya. Sekaligus menampakkan kesedihannya atas apa yang telah menimpanya. Telah menimpanya. Iya, ketika dia langsung menikah setelahnya, ini menunjukkan dan dia berhias, ini menunjukkan dia senang dengan meninggalnya suaminya. Belum lagi nanti akan ada tuduhan-tuduhan atau sangkaan buruk dari orang. Dari orang. Ini adalah hak terakhir dari hak suami kepada seorang istri. Jadi Syekh menyebutkan 5 hak. Hak pertama, seorang istri harus mentaati suaminya dalam hal yang baik. Hak kedua, seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suami, menjaga anak suami. Hak ketiga, seorang istri harus menjaga perasaan suaminya, menjaga kemuliaan suaminya. Hak keempat, seorang istri, dia melayani suaminya dalam mengatur rumah, mendidik anak, dan membantu suaminya. Kemudian hak kelima, tadi yang kita ambil barusan, seorang istri ketika suaminya meninggal, maka dia disyariatkan untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Kemudian cabang dari hak suami ini belum sampaikan beberapa perkara sebelum memasuki hak istri terhadap suaminya. Belum beri judul Mahadir Lazimatul Ittiqa. Pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari. Memang suami punya hak terhadap istri. Istri harus taat kepada suami. Istri harus menjaga perasaan suaminya. Istri harus menjaga harta suaminya. Menjaga anaknya. Istri harus membantu suaminya. Tapi ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh istri karena memenuhi hak suami. Pertama, ta'atuz zauj fi ma'siyatillah. Tidak boleh dia mentaati suaminya kalau itu berbau maksiat kepada Allah. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai salah seorang dari istri dengan dalil saya mau taati suami, tapi dia jatuh dalam kemaksiatan. Tidak boleh. Nabi SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak lain ketaatan itu hanya pada perkara yang baik-baik saja. Bukan maksiat. Ini harus diperhatikan oleh semua istri. Ini harus diperhatikan oleh semua muslimah yang akan menikah. Bahwa jangan sampai karena alasan taat suami, kita melakukan hal yang diharamkan. Kita melakukan hal yang diharamkan. Iya, ini yang harus dihindari yang pertama. Yang kedua, dan ini cabang dari pembahasan hak suami sebelumnya. Seorang istri kan harus menjaga perasaan suaminya. Itu hak suami. Maka lawannya harus dihindari oleh istri. Tidak boleh dia menyakiti suaminya.
Itu pelanggaran yang harus dihindari. Tidak boleh dia menyakiti suaminya. Dan itu bahayanya akan kembali kepada dirinya. Kata Nabi SAW, la tu'udhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'udhihi qatalakillah. Masya Allah. Ini yang mungkin hadis jarang kita dengar. Jarang istri dengarkan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia. Kecuali pasti akan berkata istrinya dari bidadari surga, jangan kamu menyakitinya, semoga Allah menghancurkanmu. Jadi istrinya yang nanti di akhirat akan mendoakan kebinasaan oleh istri itu yang di dunia. Itu hati-hati. Ini bukan perkara yang ringan. Makanya menjaga perasaan suami, tidak menyakitinya, itu hak wajib. Karena ketika seorang istri menyakiti suaminya, itu akan mendatangkan kesengsaraan untuknya. Istri yang menjadi istrinya nanti dari bidadari akan mendoakan istri yang menyakiti suaminya itu. Qatalakillah, semoga Allah membunuhmu. Semoga Allah membinasakanmu. Ini doanya bagi istri yang menyakiti suaminya. Ini harus hati-hati. Makanya disebutkan ini adalah keharusan dari hak suami sebelumnya. Ketika istri wajib menjaga perasaan suaminya, maka tidak boleh dia menyakitinya. Tidak boleh dia menyakitinya. Ini yang harus dihindari yang kedua. Yang ketiga, isqat az-zawj. Seorang istri harus menghindari hal-hal yang membuat suaminya marah. Suaminya marah. Ini masih cabang dari menjaga perasaan. Kalau hal itu, bahkan walaupun mubah. Perkara itu mubah. Tapi kalau akan mendatangkan kemarahan, kemurkaan suami, maka harus dihindari oleh istri. Harus dihindari oleh seorang istri. Jangan sampai itu menjadi sebab kurangnya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akan menjadi sebab datangnya kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, man syaqallahu alaih. Siapa yang membuat kesusahan, menjadikan orang lain masuk dalam kesusahan, maka Allah akan menyusahkannya. Allah akan menyusahkannya. Ini yang harus dihindari oleh seorang istri. Kemudian yang keempat, yang harus dihindari oleh seorang istri adalah kufur ihsaniz zauj. Mengingkari kebaikannya suami. Ini hati-hati. Seorang istri harus selalu merasa cukup dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Ini bahaya sekali. Harus seorang muslimah hindarkan diri darinya. Harus ada qanaah dari dalam hatinya. Berapa hasil yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya, itu yang diterima. Itu yang disyukuri.
Kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Hati-hati, tidak pernah merasa cukup. Iya, memang nanti insya Allah akan datang. Hak istri diberikan uang belanja, diberikan tempat tinggal, diberikan nafkah lahir batin. Tapi ini sesuai dengan kemampuannya suami. Istri wajib mensyukurinya. Wajib mensyukuri yang menjadi tanggungan dan terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Ini perkara besar. Harus diingat oleh seorang istri. Karena ini akan menjadi sebab Allah berpaling darinya. La yanzurullah, kata Nabi. Allah tidak akan melihat ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Kepada seorang istri yang tidak pernah bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Wahia la tastagni anhu. Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Ingat, kita tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, termasuk suami kita yang telah bekerja semampunya untuk membuat kita bahagia. Kata Nabi SAW, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Tidak mungkin. Ada orang tidak berterima kasih kepada orang lain terhadap kebaikan orang lain yang sedikit, maka tidak akan berterima kasih kepada kebaikan Allah yang banyak. Perempuan yang kafir, ingkar kebaikan suami, itu akan cepat mengingkari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini hati-hati. Iya. Setiap kebaikan, kata Syekh Farkus, kullu ni'matin qaddamahal ashir ila ahlihi fahiya ma'dudatun min ni'matillah ajraha ala yadil ashir. Setiap nikmat yang seorang suami berikan kepada keluarganya, kepada istri, maka itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat tangannya suami. Maka ketika seorang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya, maka dia tidak bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu kepada suaminya, pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati. Nabi SAW bahkan mensifati perempuan yang kafir pemberian suami itu sebagai perempuan penghuni neraka. Hati-hati, itu bukan perempuan penghuni surga. Itu adalah perempuan penghuni neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitun naro." Saya pernah melihat neraka. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya. Falam arakal yauman darun qat. Saya tidak pernah melihat seperti hari ini penglihatan yang sangat mengerikan. Wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Hati-hati, wahai para muslimat. Ini Nabi yang mengatakannya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kebanyakan penghuninya adalah neraka. Qalu, para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah? Kenapa perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka? Kita perhatikan sebabnya supaya kita hindarkan diri kita dari ini. Ini bahaya. Kata Nabi, bikufrihinna, karena kekafiran mereka, pengingkaran mereka. Kekafiran. Kadang kita akan merasa aman. Oh, saya muslimah, saya mukminah,
Para sahabat bertanya lagi, ayakfurna billah, apakah mereka kafir terhadap Allah? Apakah yang dimaksud mereka tidak bersyahadat? Apakah yang dimaksud mereka adalah perempuan-perempuan kafir, bukan muslimah? Maksudnya bukan yang tidak pakai jilbab di luar, yang tidak pernah bersyahadat. Apakah itu yang mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Kalau itu jelas. Kalau ini bikufril ashir wa bikufril ihsan. Dia kafir terhadap suaminya. Dia kafir terhadap kebaikan suaminya. Kata Nabi, lau ahsanta ila ihdahin dahar. Semoga para perempuan muslimah yang hadir tidak masuk di sini. Lau ahsanta ila ihdahun dahar. Kalau kamu wahai para suami berbuat baik kepada dia sepanjang hidupmu. Sepanjang hidupmu, sepanjang masa. Tsumma ra'at minka syai'an. Kemudian dia melihat darimu sesuatu keburukan. Qalat. Dia tiba-tiba berkata, ma ra'aitu minka khairon qat. Saya tidak pernah melihat sama sekali kebaikan darimu. Satu kali kesalahan. Gugur semua kebaikan sebelumnya. Itu perempuan yang menjadi penghuni neraka. Satu kali dia dimarahi oleh suaminya. Dia lupa selama ini yang berbuat baik kepadanya adalah suaminya itu. Bukan orang lain. Itulah perempuan penghuni neraka. Lupa kebaikan suami. Lupa kebaikan suami. Bantuan suaminya selama ini. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Kata Imam Al-Munawi, dinukil oleh Syekh Farkus rahimahullah. Kenapa bisa seperti ini? Penghuni surga, penghuni neraka. Perempuan yang kafir kebaikan suaminya. Kenapa bisa dia adalah merupakan sebab masuk neraka? Kata beliau, li'anna kufran al-ato wa tarkus sabar indal bala wa ghalabatal hawa wal mail ila zukhrufud dunya wal i'rad an mafakhiril akhirah fahunna aglabu li dha'fi aqlihinna wa sur'ati inqida'ihinna. Na'udzubillah. Karena mengingkari pemberian, kafir terhadap apa yang pernah suami berikan, tidak bersabar ketika ujian, kesusahan, suaminya penghasilan lagi kurang, dia tidak paham. Dia lupakan sebelumnya bahwa suaminya pernah penghasilannya bagus. Iya. Hawa nafsunya mengalahkannya. Lebih condong kepada kemewahan dunia. Berpaling dari kebaikan akhirat. Keindahan akhirat. Itu karena lemahnya akal mereka. Dan cepatnya perempuan itu tertipu. Perempuan itu kurang akal. Cepat tertipu dengan kehidupan dunia. Susah sedikit. Dia akan lupa kemewahan sebelumnya. Itu perempuan. Makanya yang terbaik adalah yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ingat, sebaik apapun suami kita berusaha, maka tidak akan mungkin dia melewati takdir Allah. Apa yang kita akan dapatkan, itu sudah ditulis sebelum kita menikah dengan suami itu. Bahkan sebelum kita lahir, keluar dari bumi, itu sudah ditulis. Si fulana ini akan mendapatkan rezeki sekian sebelum menikah. Setelah menikah akan mendapatkan sekian. Dan akan berumur sekian. Dia akan menjadi orang yang susah atau orang yang bahagia. Itu sudah ditulis. Maka dengan itu kita harus terima apa yang diberikan. Ini hal yang harus dihindari oleh seorang muslimah. Apakah yang sudah menikah
atau yang akan menikah. Apa yang diberikan oleh suami, itu terimalah. Merasa cukuplah dengannya. Syukur, banyak di sana orang mau menikah tapi belum ketemu jodohnya. Kita sudah punya orang yang menjaga kita, yang selalu membantu dan siap melayani kita saat kita butuhkan. Di sana banyak orang yang lebih rendah keadaannya daripada kita. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada setiap kita untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Nabi menganjurkan setiap dari kita untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas dalam perkara dunia. Kalau perkara akhirat, harus melihat orang yang lebih baik daripada kita. Karena perkara akhirat, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Sementara perkara dunia, kita diperintahkan untuk merasa cukup. Tidak berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian pelanggaran berikutnya yang harus dihindari oleh istri adalah, kata beliau, su'aluz zauj tolaqo nafsiha. Meminta kepada istri untuk mentalak dirinya. Tidak boleh bagi istri meminta pada suami untuk mentalak dirinya. Tidak boleh bagi istri meminta suami untuk mentalaknya. Kecuali memang ada doror yang nyata, dia hidup dengannya akan membahayakan dirinya, atau membahayakan akalnya, atau membahayakan agamanya, maka boleh dia minta talak. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak boleh dia meminta supaya ditalak. Supaya ditalak. Kemudian kalau ini jelas ya, ini jelas. Ini diharamkan. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjuhat talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Hati-hati. Perempuan manapun yang meminta talak kepada suaminya padahal tidak ada masalah, maka itu haram atasnya mencium bau surga. Saya ulangi. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjahat talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta ditalak oleh suaminya padahal tidak ada masalah, maka haram baginya bau surga. Baunya surga haram. Apalagi mau memasukinya. Bau surga itu dicium dari jauh. Tapi orang yang meminta ditalak tidak akan mencium bau surga. Haram mencium bau surga. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan, seorang istri tidak boleh meminta talak, tidak boleh meminta cerai dari suaminya. Kecuali itu tadi. Karena syarat Nabi kata bilang, fi ghairi ma ba'as. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Iya. Tidak ada doror sama sekali. Tidak ada bahaya pada agamanya. Tidak ada bahaya pada akalnya. Tidak ada bahaya pada dirinya. Tidak ada bahaya pada kehormatannya. Tidak ada bahaya pada hartanya bahkan. 5 ini. Ini maksudnya. Tidak boleh dia minta talak. Seperti yang banyak kejadian belum punya anak. Minta diceraikan oleh suaminya. Ini bukan doror. Ini bukan darurat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan sudah menentukan kita akan punya anak laki-laki atau perempuan saja atau laki-laki saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian orang akima, mandul. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak punya anak itu bukan darurat untuk meminta cerai. Orang yang seperti itu ketika dia tidak punya anak minta cerai. Berarti dia tidak ada masalah tapi minta cerai. Orang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Tidak ada darurat untuknya. Iya, tidak ada darurat untuknya. Nah, ini masalah. Ini
akan mendapatkan hal yang tidak baik akibatnya. Makanya ini termasuk pelanggaran yang harus dihindari oleh seorang istri. Tidak boleh dia meminta diceraikan. Kecuali itu tadi saya bilang ada masalah. Kalau dia tidak cerai, akan rusak hartanya, akan rusak akalnya, akan rusak dirinya, akan rusak kehormatannya, akan rusak agamanya. Boleh, karena ini darurat dijaga. Karena ini darurat dijaga. Kemudian pelanggaran yang keenam juga harus dihindari oleh seorang istri. Jangan sampai dia jatuh di situ, yaitu dia menahan dirinya untuk tidak melayani suaminya atau memberikan pelayanan kepada suaminya. Dia selalu menghindar ketika suaminya menginginkan dirinya. Apakah untuk mencumbuinya atau untuk menggaulinya. Ini pelanggaran juga tidak boleh dilakukan oleh seorang istri. Ini cabang dari hak yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Seorang istri kapan suaminya menginginkannya, maka dia wajib mentaatinya. Bahkan sudah kita sampaikan hadis sebelumnya, walaupun dia lagi berada di atas kendaraannya. Sudah berada di atas kendaraannya, suaminya menginginkannya, wajib dia turun dan pergi melayani suaminya. Ini cabang dari hak sebelumnya. Kata Nabi, bahkan disebutkan oleh para ulama, walaupun dia haid. Haid bukan udur. Haid bukan udur. Kata Syekh Farkus rahimahullah, annal haid ilman annal haid laisa biudrin. Ketahuilah, haid bukan udur bagi seorang perempuan untuk tidak melayani suaminya. Karena Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Boleh istri yang sedang haid dicumbui oleh suaminya, dicium. Boleh dia tidak pakai apa-apa, walaupun kalau dia pakai sarung, yaitu yang dipakai dari pusar sampai ke lutut, itu lebih hati-hati, lebih aman. Walaupun boleh dia tidak pakai apa-apa. Karena pernah Nabi SAW mencumbui istrinya, tidak pakai apa-apa. Hanya saja seorang suami tidak boleh memasukkan timbanya ke sumur. Mungkin dipahami oleh para orang yang sudah menikah. Dari ikhwan yang hadir. Jangan sampai ini yang hadir yang belum menikah semuanya. Iya. Nah, ini boleh kita melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Kecuali nikah saja, yaitu berhubungan badan. Yang berikutnya pelanggaran yang harus dihindari. Ifsya asroriz jima. Menceritakan rahasia hubungan badan. Seorang suami, seorang istri tidak boleh menceritakan kejadian di ranjangnya kepada orang lain. Tidak boleh. Iya, menceritakannya. Iya, ini termasuk manusia yang paling buruk. Kata Nabi SAW, inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah, kedudukannya adalah seorang suami yang mendatangi istrinya dan istrinya melayaninya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Dia ceritakan. Dia ceritakan. Demikian pula sebaliknya. Seorang istri habis berhubungan dengan suaminya, dia ceritakan kepada orang lain. Itu manusia terburuk. Tidak boleh.
rahasia, ranjang itu adalah ditutupi. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan untuk diceritakan. Kecuali memang di dalam hal tersebut ada ilmu yang mau disampaikan. Misal seorang ditanya apa hukum berhubungan atau bagaimana kalau berhubungan supaya hendak hamil. Boleh dia bilang dia berhubungan ya buang di luar. Boleh dia ceritakan hal tersebut terkait dengan apa yang dilakukan dengan suaminya. Kenapa? Gimana kamu tidak bisa hamil? Tidak hamil. Untuk mengatur jarak anaknya. Kenapa? Gimana? Dia ceritakan. Itu dibolehkan karena ada ilmu. Karena pernah Nabi SAW beliau ditanya ya tentang seorang suami menggauli istrinya. Kemudian ya setelah itu di tengah pertempuran malas. Dipahami mungkin? Kan tidak selamanya kita ya baik terus kondisinya. Di tengah malas. Gimana itu? Waktu itu Nabi ditanya sedang ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW bertanya, inilah af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma naktasil. Saya melakukan itu, kata Nabi kepada orang itu, saya melakukan itu sama ini. Jadi Nabi ceritakan, saya melakukan itu seperti itu sama ini. Dia tunjuk istrinya. Kemudian kami mandi bersama. Berarti ini hukumnya apa? Dibolehkan kalau ada memang ilmu di situ mau disampaikan. Ada ilmu yang mau disampaikan. Pernah juga satu kali di bulan puasa Nabi SAW ditanya apakah boleh salah seorang dari kami mencium istrinya padahal sedang berpuasa. Kata Nabi kepada yang bertanya itu, salhadihi li Ummi Salamah. Tanya ini coba. Belum katakan tanya ini. Maksudnya Ummu Salamah. Istrinya. Tanya. Makanya Ummu Salamah mengatakan, kanan anna Rasulullah SAW yasna'u dhalik. Rasulullah melakukan hal itu. Belum berpuasa, dia cium istrinya. Ini kan dia ceritakan bahwa Nabi menciumnya. Dia ceritakan Nabi menciumnya. Ini tidak masalah kalau dalam bab apa? Ilmu. Dalam bab ilmu, bukan dalam bab menyebarkan rahasia. Tapi dalam bab apa? Mengajarkan ilmu. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Bagi-bagi ilmu. Itu dibolehkan. Adapun menceritakan tanpa ada faedah ilmu di dalamnya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya yang harus dihindari oleh suami, oleh istri dalam rangka menguatkan ketaatannya kepada suaminya, memenuhi hak suaminya, dia tidak boleh berpuasa di selain bulan Ramadan kecuali atas izin suaminya. Kecuali Ramadan. Ramadan ya walaupun suaminya tidak izinkan boleh dia berpuasa. Bahkan wajib dia berpuasa. Kan begitu. Karena puasa Ramadan wajib. Tapi selain Ramadan tidak boleh baginya berpuasa tanpa izin suaminya. Ini harus dihindari oleh seorang perempuan. Kata Nabi SAW, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Padahal puasa adalah ibadah ini. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sementara suaminya ada tanpa izinnya. Tidak boleh. Kalau ada suami, tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Kecuali suami apa? Izinkan. Kecuali suami izinkan. Ini yang ke-8. Yang ke-9 dan ini yang terakhir. Tidak boleh baginya untuk membuka pakaiannya kecuali di rumah suaminya. Saya ulangi,
Tidak boleh dia membuka bajunya kecuali di rumah suaminya. Seperti perempuan-perempuan zaman sekarang, dia buka bajunya di toko untuk mencoba baju baru yang dia beli. Tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Iya. Itu adalah pelanggaran yang harus diketahui oleh semua istri. Bahwa dia tidak boleh membuka bajunya kecuali di rumah suaminya. Kecuali di rumah suaminya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrahu. Perempuan manapun yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya, selain rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap tirainya, auratnya, naudzubillah. Ini bahaya ini. Allah yang membukanya, Allah yang membongkarnya. Nah, di sini harus diperhatikan. Harus diperhatikan bahwa seorang perempuan, bahkan di situ banyak perempuan. Sesama perempuan, tidak boleh dia buka bajunya. Tidak boleh dia membuka bajunya kecuali di rumahnya, kecuali di rumah suaminya. Itu yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hak dari hak-hak suami. Selesai? Setelah itu kita akan masuk ke hak istri. Insya Allah ini kita akan ambil di ahad depan. Hak dari hak istri. Baru setelah hak istri nanti ada hak yang berserikat. Hak yang berserikat antara suami istri. Kalau itu pembahasan penutup. Pembahasan penutup. Pekan depan insya Allah ta'ala kita akan membahas haknya istri. Diharapkan para suami hadir. Supaya dia tahu hak istrinya. Ya sebagaimana yang pelajaran yang pertemuan lalu sama hari ini. Itu haknya suami. Istri hendaklah hadir dan mendengarkannya. Kalau pelajaran pekan depan, hendaknya para suami hadir. Ibu-ibu diharapkan bawa suaminya. Karena suami kalau kita kasih tahu sendiri, dia tidak mau dengar. Iya, biasanya kalau dia dikasih tahu dengan Quran, minimal dia punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawa suaminya kalau bisa. Kecuali ada pekerjaannya, tapi ini hari Ahad tidak ada pekerjaan. Iya, daripada dia duduk di warkop, lebih baik ajak pergi dengarkan hak istri yang harus dia penuhi. Itu wallahualam. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan Pak. Bepergian ke rumah orang tuanya atau rumah saudaranya dan menginap di situ. Baik. Terkait dengan tadi, tidak boleh membuka pakaiannya kecuali di rumah suaminya, itu hukum asal. Hukum asal. Dalam sebagian lafaz cuma datang dengan lafaz fi baitiha. Kecuali di rumahnya. Rumah jadi sini bisa rumah suaminya, bisa rumah keluarganya. Dibolehkan dengan izin dari suaminya. Makanya kalau dia pergi dengan izin dari suaminya ke rumah keluarganya, rumah orang tuanya, boleh dia buka. Bisa.
Baik, sini ada pertanyaan lewat kertas. Mendahului menyusui anak atau melayani suami. Dilihat kalau anak tidak bisa diam kecuali disusui, ditidurkan dulu, maka dahulukan anak. Dahulukan anak. Baru nanti jangan sampai ketiduran, kita lupakan suami. Kalau sudah selesai, bangunkan suaminya. Siapa tahu dia lagi menunggu, dibangunkan dia cuma tertidur karena menunggu kita selesai. Sebagian ibu kalau dia sudah menyusui anaknya, dia lupa suaminya. Tidak boleh, dia setelah selesai kalau suaminya tadinya menginginkannya, maka selesai dari udurnya, dia segera melayani suaminya. Bagaimana maksud dari hadits jaminan surga bagi orang yang meninggal di hari Jumat? Apakah ini juga berlaku bagi orang yang lalai meninggalkan sholat semasa hidupnya? Tidak masuk. Tidak masuk. Iya, ini ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya adalah yang meninggal hari Jumat itu ya orang yang taat. Bukan orang yang tidak taat. Apalagi kalau dia lalai dari sholat dalam artian dia tidak pernah sholat. Ini kan kalau dia sudah tahu akan kewajiban sholat, maka hal itu paling sedikitnya kan dosa besar. Bahkan ada di antara para ulama mengatakan kafir pelakunya. Walaupun dia meninggal di hari Jumat, kalau telah kafir, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bagaimana jika seorang istri selalu meminta suami untuk berbenah di rumah daripada si suami hanya main HP atau tidur-tiduran saja? Apakah itu termasuk istri yang banyak menuntut? Ya, jika suaminya sudah bekerja di luar, cuman dia pulang ke rumah selesai pekerjaannya, cuman ingin bersantai-santai, ya itu istri melihat hal tersebut. Kecuali suaminya tidak ada sama sekali pekerjaannya, cuma main HP saja. Tidak apa-apa kita harus suruh. Ya kita suruh, kita meminta kepada suami kita untuk bekerja. Untuk bekerja. Dilihat keadaannya. Kenapa? Apakah dia hanya mau lagi beristirahat atau bagaimana? Iya. Bagaimana kalau suami ingin membeli peliharaan? Padahal dia sudah memiliki peliharaan tersebut. Sedangkan peliharaan itu makanannya saja sudah mahal. Sedangkan kebutuhan anak dan yang lainnya juga ingin dipenuhi. Apakah ketika suami marah ketika tidak diizinkan membeli peliharaan tersebut termasuk menyakiti suami? Ya, dalam hal ini ketika suami kurang dalam hak, memenuhi hak, tidak apa-apa kita kasih tahu. Tidak apa-apa kita kasih tahu. Kurang memenuhi hak. Karena ketika suami dia telantarkan yang menjadi kewajibannya karena yang lain, itu dia berdosa. Boleh kita ingatkan. Ketika anaknya telantar, tidak dia biayai. Atau istrinya telantar, tidak dia biayai. Maka boleh si istri mengingatkannya bahwa dahulukan ini. Ini dalam bab nasihat, bukan untuk menyakitinya. Bukan. Bukan untuk menghinakannya. Tapi dalam bab nasihat, mengingatkan kebaikan. Dalam bab menolong suami supaya tidak jatuh dalam kezaliman. Boleh kalau itu niatnya. Kalau itu niatnya. Dan kalau suami marah, itu kemarahannya tidak masuk dalam pembahasan kita tadi. Tapi kalau suami sudah penuhi semua hak, kemudian dia mau beli sesuatu yang menjadi kesukaannya, kemudian kita marahi, itu baru salah. Itu baru salah. Mungkin itu hiburannya yang sudah
dia ingin untuk mengganti suasana keletihan kecapeannya dalam pekerjaan di luar, ia didukung hal tersebut. Didukung hal tersebut. Itu tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya, wallahualam. Teman sepupu ana berulang tahun siang tadi. Malamnya ana berkunjung ke kos supaya di kos sepupu dan disuguhi kue. Bolehkah ana ikut memakannya? Dan pasnya memang lagi lapar-laparnya Ustaz. Iya baik. Iya. Kita kalau dikasih kue ulang tahun itu haram bagi kita makan. Itu banyak sekali ulama memfatwakannya. Kue ulang tahun atau perayaan-perayaan yang bid'ah itu haram dimakan. Haram dimakan. Kan itu adalah perayaan yang dilarang. Atau paling kalau tidak ada larangannya maka itu menyelisih syariat. Haram dimakan. Kalau kita disuguhkan, dari situ kita kasih tahu. Kita gunakan untuk menasehati, bukan memakannya. Bukan memakannya. Kita kasih tahu menurut yang saya tahu, tidak boleh saya memakan kue ulang tahun. Kita nasihati. Ya, walaupun kita lagi lapar. Lebih baik lapar daripada kita masukkan sesuatu yang tidak boleh. Yang haram. Yang haram. Kan nanti bisa kita cari makan yang lain. Selain kue itu. Selain kue itu. Jangan lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah. Jangan terbiasa seperti itu. Nanti banyak pelanggaran yang kita akan lakukan. Kalau hal yang seperti itu kita tidak mampu bertahan karena lapar, biar yang haram juga dimakan. Itu harus hati-hati. Untuk pelaku bid'ah, bolehkah kita mengirimkan doa untuknya ketika dia meninggal? Beliau pasti mengharap doa dari anak-anaknya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dilihat bid'ahnya. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, biar kita kirimkan doa percuma. Bid'ahnya adalah berbau kesyirikan. Ini kan bid'ah mengkafirkan. Walaupun kita doakan percuma doanya. Tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Tapi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, seperti bid'ahnya maulid, bid'ahnya tahlilan, tidak mengkafirkan, boleh kita mendoakannya. Boleh kita mendoakannya. Wallahu alam. Tapi itu kalau bukan orang yang berpengaruh. Kalau da'i kepada bid'ah, tidak boleh kita doakan. Karena nanti akan ada anggapan orang bahwa, oh dia benarkan itu. Tidak boleh. Ini tadi kita tidak bercerita kepada da'i. Pengajak kepada bid'ah tidak boleh didoakan. Nanti orang akan tertipu dengan apa yang kita lakukan. Wallahu alam. Bagaimana seorang istri menjalankan masa iddah 4 bulan 10 hari. Sementara ia kerja. Tidak boleh, dia harus cuti. Ketika dia seorang yang bekerja, wajib dia cuti. Wajib dia cuti. Tidak boleh dia taat kepada makhluk, maksiat kepada Allah. Itu kan diperintahkan oleh Allah untuk beriddah terhadap suami yang meninggal. Harus dia cuti. Harus dia bercuti. Ini tadi sama dengan pertanyaan di Ikhwan. Berkunjung ke rumah orang tua atau keluarga sementara berkunjung menginap. Apakah tetap dibolehkan membuka baju dan ketika mencoba pakaian di toko atau kamar pas? Kalau di toko enggak boleh. Kalau di rumah keluarga boleh. Karena masuk dalam lafaz hadis fi baitiha. Di rumahnya. Kalau di toko tidak boleh. Di toko tidak boleh.
Bagaimana hukum mengikat kandungan agar tidak hamil lagi tapi persetujuan suami? Tergantung. Ketika ada keterangan dari dokter bahwa ini kalau hamil lagi akan membahayakan dirinya, boleh karena ada darurat. Boleh karena ada darurat. Iya. Tapi kalau tidak ada yang membahayakannya, ya tidak boleh dia tutup kandungannya. Tidak boleh dia tutup kandungannya. Yang boleh dia mengatur kehamilannya. Apakah dia KB alami atau seperti yang sekarang dilakukan orang KB dengan cara pasang spiral atau yang semisalnya. Boleh. Adapun menutup kandungan tidak boleh. Iya, ketika tidak ada bahaya bagi dirinya. Boleh mengatur kehamilan, tidak boleh menutup kandungan. Kecuali ada bahaya. Dokter sudah kasih keterangan, kamu tidak boleh lagi hamil. Tidak bisa lagi. Akan membahayakan dirimu. Maka kita tutup, tidak apa-apa, dibolehkan. Ustadz, bolehkah kita meminta uang kepada saudara kita? Dikarenakan kita sudah meminta pada suami tapi tidak diberi. Padahal kita tahu dia mempunyai uang. Beliau agak berhemat. Tidak boleh seperti itu. Kalau istri memang butuh, tidak boleh suami berhemat sekali. Ingat harta kita itu apa yang kita belanjakan bersama istri dan apa yang kita makan. Bukan apa yang kita simpan di bank. Harta kita itu adalah apa yang kita belanjakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Bukan yang kita simpan. Bukan yang kita simpan. Iya. Adapun mengenai minta kepada saudara, jika itu tidak menyakiti hati suami, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana hukumnya membeli buku-buku yang gambar makhluk bernyawa untuk anak-anak? Kalau bisa dihindarkan dalam bab pengajaran, itu lebih bagus. Dalam bab pengajaran supaya anak-anak tahu bahwa tidak boleh gambar bernyawa. Walaupun ketika itu ada untuk anak-anak itu lebih dimudahkan. Lebih dimaafkan karena mereka belum kena hukum taklif. Beban syariat. Tapi kalau untuk mengajarkan, kita hindarkan diri dari hal tersebut lebih bagus. Wallahualam. Kenapa di dunia kita diperintahkan untuk menutup aurat, sedangkan kita di akhirat tanpa busana? Mohon nasihatnya Ustadz. Karena di dunia ini negeri cobaan. Itu yang pertama. Sebagian kita adalah cobaan terhadap sebagian yang lain. Sehingga kita memperkecil cobaan terhadap yang lain. Di antaranya membuka aurat. Apalagi perempuan. Kalau dia keluar akan dipercantik oleh setan. Maka dia tutup auratnya. Supaya mengurangi godaan dari setan terhadapnya. Terhadap orang-orang yang melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua dan ini yang paling pokok. Kita melakukannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukan hal lain. Kita menutup. Kenapa seorang perempuan menutup auratnya? Karena taat kepada Allah. Dengannya dia akan mendapatkan pahala. Yang nanti dia akan panen di akhirat. Sementara negeri akhirat bukan lagi negeri beramal. Sehingga tidak perlu itu semuanya. Tidak perlu itu semuanya. Itu diantara alasan yang pokok. Kenapa kita menutup aurat? Karena Allah perintahkan. Karena Rasulnya anjurkan. Itu yang kita lakukan. Itu alasan kenapa kita lakukan. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebelum terakhir. Ana dipanggil ibu untuk menjadi tenaga kerja klinik di kampus. Dokternya laki-laki. Asisten dokter juga laki-laki. Dan ada lagi satu perempuan. Apakah itu termasuk berkholwat? Bagaimana hukumnya dan bagaimana seharusnya penyampaian anak terhadap ibu supaya tidak menyakiti
perasaannya. Kalau ditanya kholwat campur baur, ya tentunya itu adalah campur baur. Itu adalah campur baur. Cuman untuk ibu dinasehati baik-baik. Tentunya karena dia tidak tahu hukum, dia awam, kita sampaikan dengan baik. Kalau memang tidak dipahami ini campur baur, dia tidak punya dasar sama sekali, boleh kita beralasan dengan alasan lain. Yang ibu kita masuk akal dengan hal tersebut. Ibu kita masuk akal dengan hal tersebut. Berapa jumlah uang yang kita miliki sehingga sudah wajib keluar zakatnya? Dan apakah uang yang dipinjam orang wajib juga dikeluarkan zakatnya? Kapan waktunya dikeluarkan zakatnya? Kalau berapa jumlah uangnya, maka ketika kita kiaskan dengan perak, sekarang ini kita punya 7 juta, itu sudah wajib zakat, sudah nisab. Karena harga perak murah. Perak kan zakatnya adalah 595 gram. Zakatnya perak adalah 595 gram. 595 ini anggap dengan harga 11.000 1 gram. Karena perak murah sekali dah 1 gramnya. Perak murah sekali per gramnya. Anggaplah 11.000. Karena perak itu kadang 10.000, kadang 10.500. Tapi anggaplah kita hitung ya perak sekarang harganya misalnya 11.000. Kita kalikan 595 gram. Maka dia 6.545.000. Berarti 7 juta itu sudah nisab zakat. Kalau kita punya 7 juta maka sudah wajib dizakati. Apa kok kemudian kapan dikeluar zakatnya? Ketika tersimpan setahun. Kalau uang itu misalnya kita punya 10 juta tersimpan setahun maka wajib zakatnya. Wajib zakatnya. Yang dikeluarkan adalah bagi 40. Kalau punya 10 juta bagi saja 40. Maka hasilnya adalah zakatnya. 10 juta bagi 40. Misalnya 10 juta. Hasilnya 250.000 rupiah. Maka zakatnya 250.000 rupiah. Setiap tahun. Zakatnya itu per tahun. Zakatnya per tahun. Dan apakah uang yang dipinjam wajib juga dikeluarkan zakatnya? Kalau diharapkan kembalinya wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak diharapkan lagi kembalinya tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Itu wallahu alam, kita cukupkan, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan akan datang lagi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.